Jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah kota Jakarta. Sebelum dikenal sebagai Jakarta, wilayah yang sekarang menjadi ibu kota Indonesia merupakan sebuah pelabuhan kecil yang bernama Sunda Kelapa. Sunda Kelapa telah ada sejak zaman Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi. Sunda Kelapa merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran yang menjadi kelanjutan dari Kerajaan Tarumanegara. Pada abad ke-12, pelabuhan ini menjadi salah satu pelabuhan yang paling sibuk karena banyak kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan juga Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang utama saat itu. Pada abad ke-16, bangsa Portugis mulai memasuki wilayah Sunda Kelapa. Saat itu, Kerajaan Sunda meminta bantuan kepada bangsa Portugis untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai perlindungan dari kemungkinan serangan Cirebon yang akan memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Namun, sebelum pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon yang dibantu Demak langsung menyerang pelabuhan tersebut pada tanggal 22 Juni 1527. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Pangeran Fathahillah. Berkat penyerangan tersebut, pasukan Fathahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Pangeran Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang berarti kota kemenangan. Tanggal penyerangan tersebut hingga kini diperingati sebagai HUT Kota Jakarta. Jayakarta semakin berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan di bawah kendali Kerajaan Banten. Bangsa Belanda mulai berdatangan ke wilayah Jayakarta sekitar akhir abad ke-16 setelah singgah di Banten pada 1596. Pada 1619, VOC dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten dan kemudian mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia yang diambil dari nenek moyang bangsa Belanda yakni Bataviaren. Selama kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan juga penting. Pemerintah kolonial Belanda membangun kota dengan kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Pemerintah kolonial Belanda lalu mendirikan pusat pemerintahan di Batavia. Selama periode pendudukan Belanda ini, terdapat beberapa bangunan yang menjadi peninggalan Belanda yang bertahan hingga saat ini. Contohnya seperti Istana Merdeka dan juga Istana Negara. Selain itu, kota ini juga menjadi saksi pemberontakan dan konflik kekuasaan antara VOC dan juga kerajaan yang ada di Nusantara. Pada masa Perang Dunia Kedua, yakni tahun 1942, Jepang mengambil alih kekuasaan dan mengganti nama Batavia menjadi Jakarta Tokubetsushi. Namun, masa kekuasaan Jepang ini tidak berlangsung lama, hingga akhirnya Jepang menyerah pada sekutu setelah bom nuklir menyerang Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi saksi proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Setelah Indonesia merdeka, Belanda sempat kembali ke Jakarta untuk mengambil alih kota ini sehingga mengakibatkan pemerintahan harus dipindahkan ke Yogyakarta. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia dan pusat aktivitas politik dan pemerintahan. Jakarta mengalami transformasi besar dengan pesatnya pembangunan dan urbanisasi. Memasuki abad ke-20 hingga ke-21, kota ini semakin berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi, industri, dan perdagangan utama di Asia Tenggara. Pembangunan infrastruktur modern seperti jalan tol, pusat perbelanjaan, hingga gedung pencakar langit telah mengubah wajah Jakarta secara signifikan. Di masa kini, Jakarta menghadapi berbagai tantangan seperti kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan, hingga masalah kepadatan penduduk menjadi isu penting yang harus diatasi. Untuk itu, baik pemerintah maupun masyarakat Jakarta
terus melakukan upaya untuk mengatasi tantangan ini melalui berbagai program pembangunan berkelanjutan, inisiatif pelestarian lingkungan, dan perencanaan kota yang lebih baik untuk dapat meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi seperti itulah sejarah dari kota Jakarta. Wah, ternyata butuh waktu yang cukup lama ya untuk Jakarta menjadi kota yang kita kenal sekarang. Semoga hal yang aku sampaikan ini dapat menambah wawasan kalian mengenai sejarah terbentuknya kota Jakarta.